manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Manusia yang pakai AI akan kalah sama yang tidak pakai AI. Itu kata Gibran. Tapi menurut saya, manusia yang pakai AI akan kalah sama manusia yang punya paman di MK. Karena apa? Karena AI tidak bisa merubah aturan seenaknya. Manusia yang pakai AI juga akan kalah sama manusia yang punya bapak presiden. Karena apa? Karena kalau nggak punya bapak presiden, akan sulit menjadi wapres termuda dalam sejarah. Apalagi bisa dalam 2 hari menjadi kader partai langsung diangkat menjadi ketum. Nah, yang terakhir, manusia yang rajin dan pintar akan kalah sama yang punya ijazah palsu. Gibran, lo tuh belum sampai ngomong AI di tengah pendidikan kita masih punya kesenjangan yang begitu besar. Lo ngomong AI namanya omong kosong, namanya gimmick doang, dan gak tepat sasaran buat pendidikan kita hari ini. Bahkan kalau Gibran pengen ngomong AI, 40% sekolah kita aja belum tersambung ke internet. Kejauhan lompatnya. Lo pasti pernah lihat video di TikTok, ya kan, diwawancara siswa pelajar, bahkan gak bisa nyebut negara-negara di Eropa, gak bisa nyebut soal sejarah-sejarah di Indonesia. Ini mungkin karena dulu bapaknya Gibran kebanyakan nanya nama-nama ikan kali, gak penting jadinya. Gak bisa sekarang Gibran ini pengen bicara soal AI kalau yang dasarnya belum terpenuhi. Jangan main lompat-lompat, ini bukan pilpres. Yang belum saatnya, tapi bisa diubah aturannya. Bukan pilpres ini. Jangan sampai gue, wapres kita, omong kosong. Jangan sampai kita mau ketipu, guys. Bapaknya aja masuk gorong-gorong dulu kita ketipu. Jangan sampai kita ketipu juga sama anaknya. Di video monolognya Gibran, katanya anak muda tuh harus kerja keras. Jangan kayak dia, maksudnya gitu. Dia kan gampang dibantu sama bapak kan. Wapres Gibran mengatakan kecerdasan buatan artificial intelligence tidak akan bisa menggantikan manusia. Namun manusia yang tidak memanfaatkan AI akan kalah dengan manusia yang memanfaatkannya. Menyusul maraknya digitalisasi di segala lini. Sekali lagi, yang namanya AI itu tidak bisa menggantikan manusia, tapi manusia yang tidak pakai AI akan kalah sama manusia yang pakai AI, kata Gibran. Menurut Gibran, AI perlu dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupan sehari-hari. Terlebih Indonesia tidak pernah kehabisan anak-anak pintar. Ada banyak anak kreatif yang bisa membuat terobosan baru, termasuk dalam dunia robotik. Nah, Gibran lantas menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke salah satu sekolah di BSD belum lama ini. Tempo hari kita ke salah satu sekolah BSD juga. Mereka bisa menang perlombaan robotik. Mereka bikin robot pembersih terumbu karang. Jadi Indonesia enggak pernah kehabisan anak-anak pintar. Semuanya kreatif, ucap Gibran. Lebih lanjut, Gibran menjelaskan pemerintah mulai mewajibkan kurikulum AI di sekolah-sekolah. Nah, rencananya kurikulum ini bakal mulai berlaku di tahun ajaran baru yang akan datang. Beberapa hari lalu kita bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan juga. Nanti mulai tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga, kata Gibran. Mas Gibran, lo tuh belum sampai ngomong AI di tengah pendidikan kita masih punya kesenjangan yang begitu besar. Lo ngomongin AI biar kelihatan keren, futuristik, modern. Padahal realitas sosialnya menunggu di depan mata. Lo ngomong AI namanya omong kosong, namanya gimmick doang, dan gak tepat sasaran buat pendidikan kita hari ini. Jangan setelan cuek gitu dong. Kenapa? Karena kesenjangan pendidikan kita itu parah banget dan itu lebih krusial buat dibahas. Misalnya rata-rata lama sekolah warga kita adalah 9 tahun alias kelas 3 SMP. Belum lagi 1 juta anak lebih itu putus sekolah. Guru kita masih banyak yang belum sejahtera. Daya hitung kita, daya baca kita itu buruk banget di angka skor dunia. Bahkan kalau Gibran pengen ngomong AI, 40% sekolah kita aja belum tersambung ke internet. Kejauhan lompatnya. Lo pasti pernah lihat video di TikTok, ya kan, diwawancara siswa pelajar, bahkan gak bisa nyebut negara-negara di Eropa, gak bisa nyebut soal sejarah-sejarah di Indonesia. Ini mungkin karena dulu bapaknya Gibran kebanyakan nanya nama-nama ikan kali, gak penting jadinya. Di tengah kesenjangan real tadi, pernah gak Gibran bicara soal solusi
atau kebijakan dari masalah sosial tersebut? Jarang atau mungkin nggak pernah. Kenapa? Karena mungkin bagi dia kurang sophisticated, kurang canggih. Emang si paling edgy ya. Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of Oppressed bilang, pendidikan itu soal membumi pada realitas sosial. Ketika seorang pejabat yang ngomongin AI di tengah sekolah nggak punya internet, itu namanya pedagogi palsu alias gaslighting kayak mantan lo semua. Bahkan menurut teori Maslow, pendidikan itu punya level-levelnya sebelum bicara ke hal yang lebih kompleks. Di Indonesia, kalau level 1 aja belum tuntas, masa iya mau lompat ke level 5? Gak bisa sekarang Gibran, ini pengen bicara soal AI kalau yang dasarnya belum terpenuhi. Jangan main lompat-lompat, ini bukan pilpres. Yang belum saatnya, tapi bisa diubah aturannya. Bukan pilpres ini. Jangan sampai kita ke distract untuk diajak diskusi tentang hal yang kelihatannya, wih sok keren gitu ya. Tapi hal dasar keadilan pendidikan, kesetaraan pendidikan, kesejahteraan itu belum terbahas. Banyak guru yang sedang menuntut itu, banyak pelajar yang membutuhkan hal itu. Jangan sampai kita termanipulasi. Bagi gue, wapres kita omong kosong. Jangan sampai kita mau ketipu guys. Bapaknya aja masuk gorong-gorong dulu kita ketipu. Jangan sampai kita ketipu juga sama anaknya. Sudah cukup, we had enough. Gugatan tes IQ dan tes berbahasa Inggris bagi capres dan cawapres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dianggap gugur. Jadi bisa diduga kalau next time kita punya presiden yang IQ-nya mungkin di bawah standar dan juga tidak fasih dalam public speaking, apalagi di dalam kemampuan berbahasa Inggris. Kita harus cek kira-kira siapa orang yang tepat dalam keputusan ini. Dan di sisi lain ada survei yang menyatakan kalau 98% Gibran akan menjadi presiden Indonesia. Pertanyaan gua, kok bisa surveinya untuk cawapres? Cawapres itu ban serep. Kenapa nggak survei Pak Prabowo yang menjalankan tugas? Kenapa harus survei cawapres? Kayaknya emang putusan itu cocok nih buat nih anak nih ya. Cocok buat nih beli sayur. Gimana nggak cocok? Bikin pidato hilirisasi dan bonus demografi aja masih pakai prompter, ditambah boosting lag pakai bot. Jangan-jangan surveinya juga survei bot. Di Jasa Marga itu udah pakai AI juga. Di sana juga stafnya anak-anak muda semua, lebih muda dari saya. Jadi di sana bisa melihat ini apa traffic di sepanjang ruas-ruas tol. Mungkin kemarin lancar ya karena di Jawaras dari TNI, Polri, di Kementerian lain, tapi juga Raflo. Jadi peranan anak-anak muda Makin sini makin konyol. Harus mudik yang kemarin lancar itu katanya hasil kerja keras TNI, Polri, dan penggunaan AI untuk mengatur lalu lintas. Coba kita lihat faktanya berdasarkan data dan bukan pencitraan semata. Faktanya dari Kementerian Perhubungan ada 24% penurunan jumlah mudik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana artinya ada 46,4 juta masyarakat yang tidak mudik. Pertanyaannya kenapa? Yang pasti itu bukan karena pengendalian lalu lintasnya, tapi karena daya beli masyarakat turun drastis dan PHK di mana-mana. Banyak masyarakat yang menahan uangnya untuk membeli kebutuhan pokok ketimbang untuk pulang mudik ke kampung halamannya. Ini bukan keberhasilan pengelolaan arus mudik, tapi ini bukti nyata kalau ini adalah perlambatan ekonomi yang ada di negara kita. Jadi itu lucu, sekelas pemerintah atau wakil presiden sibuk memuji seolah-olah semua baik-baik saja. Padahal ini udah jelas-jelas cerminan kegagalan pembangunan ekonomi masyarakat dan pembukaan lapangan kerja yang dijanjikan oleh pemerintah itu sendiri. Daripada sibuk pencitraan sana-sini, lebih baik fokus menyelesaikan akar masalah dari turunan daya beli masyarakat dan susahnya mencari lapangan pekerjaan. Karena rakyat itu butuh solusi, bukan sandiwara. Kan katanya mau buka 19 juta lowongan pekerjaan.